segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pembangunan masjid maupun adat istiadat lainnya harus dilaksanakan dengan adat. Termasuk dengan kalau masjid, baik masjid tua maupun masjid jami yang ada di depan kita ini, itu dilaksanakan dengan adat. Misalnya kalau di masjid tua penggantian atap, karena setiap saat itu atap, atau punya ini atap, lihat bangunan Sabua ini saja ada bocor. Ya. Pada saat itu masih ada saudara-saudara ketoran di yang Kristen yang ada di Kampung Hila Kristen. Dan setiap kali pergantian atap atau pekerjaan di negeri, mereka bersama-sama bercampur baur dengan masyarakat negeri dalam membangun, dalam menggantikan atap masjid. Bahkan atap gereja dulu itu kalau mau diganti atapnya harus yang menjadi orang pertama menurunkan atap, membongkar atap pertama itu haruslah Bapak Raja. Dan setelah Bapak Raja lepas atap pertama, lalu masyarakat naik beramai-ramai membongkar. Kemudian mau menutupnya juga, Bapak Raja harus ikat atap pertama dulu, baru masyarakat keseluruhan, baik Islam maupun Kristen, rame-rame naik. Itulah hubungan orang bersaudara yang kata orang alami sejak adanya negeri Keite itu pada tahun 1664 sampai sekarang. Sampai dengan tahun 99. Dengan adanya konflik, ya tragedi kemanusiaan. Di sini nih ada 3 bangunan. Bangunan bersejarah yang bersejarah. Selain dari situs Keperbakalaan. Selain dari Masjid Tua yang tadi kita cerita. Tentunya Benteng Amsterdam dengan Gereja Tua Immanuel. Kenapa sampai ada Benteng Amsterdam? Karena Belanda datang untuk menjajah ke orang. Orang bikin dong punya benteng untuk menjaga keselamatan orang. Kemudian kenapa sampai Gereja Tua Immanuel itu dibangun? Karena kebutuhan ibadah dari baik Belanda maupun pekerja-pekerja yang membantu di Benteng Amsterdam. Adik-adik tahu bahwa di sini ada marga Lewaka Besi. Lewaka Besi itu dari mana tuh? Coba kita tanya dulu, dari mana tuh? Dari Nusa Laut. Ada Patiasina. Dari mana itu? Dari Boy. Ada Lalukwa. Dari Abubu. Ada Sahertian. Ada Watimena. Nah, Watimena itu banyak. Ada dari Haruku, ada Saparua, ada Nusa Laut juga. Ada Hehanusa. Terus ada apalah itu Bapak? Ada Paksoal. Oh, Paksoal itu orang Hila. Jadi orang Lehi itu juga. Tapi ini para pekerja itu di bawah pimpinan Letnan Sahertian sebagai komandan skateri. Asik. Jadi Letnan Sahertian orang yang pertama menjadi komandan skateri Benteng Amsterdam. Sehingga di sini ada Pam Sahertian. Ya. Karena memang Kristen, jadi harus beribadah. Tidak mungkin orang Kristen beribadah di masjid. Ya, memang tujuan ketoran semua satu, tapi berbeda. Jadi ada benteng karena ada Belanda. Dan datang lihat ketoran, ambil ketoran punya hak, lalu dibawa ke Eropa. Tapi orang juga punya agama, ada Katolik, ada Protestan. Kemudian ada penjaga-penjaga benteng yang mereka harus beribadah. Akhirnya dibangun Gereja Tua Immanuel pada tahun 1780 dan selesai 1781. Yang membangunnya adalah Bernardus van Fleuren. Benteng Amsterdam dibangun pada tahun 1645. 46 paling salah. Jadi ini kemudian dari situlah masyarakat penjaga benteng dorang hidup
di sekitar benteng Amsterdam mulai mereka berkembang, dan akhirnya pada tahun 1923 mereka disuruh memilih oleh Belanda. Kira-kira mau dengan masyarakat, mau di pemerintah Hilla atau pemerintah kayak gitu. Akhirnya mereka memutuskan di bawah pemerintahan negeri kayak itu sampai dengan saat ini. Mereka punya buku lahir, buku mati, buku kawin, semua ada lengkap sampai dengan saat ini. 1879 mulai pencatatan kejadian, kematian, dan perkawinan. Orang masih simpan sampai saat ini. Bahkan ada dari Tenggara jauh yang menikah di sini. Banyak, Pak. Ada dari Kisar. Jadi kalau dorang kawin itu catatan sipil Bapak Raja yang kasih nikah dorang dulu. Nanti sesudah itu baru pengukuhan ke gereja. Itu mulai berlaku dari zaman Belanda sampai dengan timbulnya atau pemekaran Kecamatan Leh itu baru dipindahkan untuk catatan sipil dipindahkan ke kecamatan. Hubungan dengan negeri begitu akrab, bahkan sampai ada yang saling mengawini Islam dengan Kristen. Dan hal ini sampai sekarang terjadi. Tadi yang beta cerita, kalau dari secara simbol persaudaraan itu sudah berlaku sejak bertahun-tahun sampai dengan kerusuhan itu. Bahkan pada saat kerusuhan pun orang ada datang ke sini. Ini simbol orang bersaudara. Kalau di masjid, kalau ganti dia punya atap, itu orang Kristen dong datang dan dong punya kain gandong dengan dong punya pendeta dengan segala-galanya pakai kain. Lalu di dalamnya ada atap satu ikat. Lalu lagu gandong diarak dari rumah kepala kampung sampai di masjid tua. Di sana disambut oleh Bapak Raja dengan ketua adatnya, lalu dengan lagu gandong, tapi dalam bahasa kayak gitu. Itu dari dulu sampai sekarang ini. Bahkan sampai sekarang ini ada satu acara yang biasa dilaksanakan di Tanah Putih, bahkan bukan di Tanah Putih saja, tapi mulai dari saat ini, mulai dari sini sebelum kerusuhan. Itu pesta adat Makam Patita 31 Januari. Kunci Januari. Jadi biasanya tanggal 1 Januari orang Kristen dong badendang di sini, dong dendang penghormatan, pegang raja sebagai kepala pemerintahan, pegang tangan, minum sopi dulu, ya badendang sambil sloki masuk, ya. Lalu kemudian dorang pulang itu, dorang badendang setiap hari sampai dengan tanggal 31 Januari. Tanggal 31 Januari itu diadakan pesta makan patita. Mereka datang kemari minta Bapak Raja dengan ketua adat dan ibu-ibu, mereka hadir bersama di sana di Tanah Putih. Tanggal 31 itulah dijadikan pesta adat makan patita, tradisi adat makan patita, mulai dari Hilla Kristen sini sampai dengan mereka sudah ada di Tanah Putih. Jadi siapa bilang masjid tua sebagai ibadah saja, tapi itulah sebagai lambang persaudaraan. Ya. Cuma ada batas-batasnya, artinya ya kalau kita ke Uluwatu Bali, ya itu ada syaratnya, mau masuk itu harus pakai apa. Ya, itu di Hindu di Bali, ya. Tapi kalau di sini, di situ sudah ada tertera tulisan, maaf kalau mengganggu, bagi yang tidak beribadah, cukup sampai di pintu. Nah, ya.